Ta'arufan itu ialah mengenal calon, ya, calon kita yang tujuannya untuk menikah dan mengenalnya secara syariat. Maksud secara syariat tidak melanggar daripada perintah Allah atau larangan Allah, la taqrabuz zina, dekati zina. Tapi kalau pacaran ini lebih identik dengan zina sehingga dilarang. Ya, jadi letak perbedaannya di mana? Kalau ta'arufan dia secara terang-terangan, kalau pacaran secara sembunyi-sembunyi. Ya, betul ya. Kalau pacaran nyanura minggu ya tung ngon Honda budah berangkat jak tung leh maghrib puo posipluh malam. Kalau ta'arufan tidak ada istilah seperti itu, datang orang tua sampai ke rumah dan melihat jalan hanya sebatasnya. Lepas itu yang dianjurkan dalam syariat bagaimana? Bisa kita mengenal pasangan kita melihat wajah atau dua tangan, dua-dua. Melihat wajah dan dua tangan. Atau bisa juga kita suruh kita kasih utusan. Ya. Takun yang maksud yang pasti calon tanya me tanya uragam pasti calon tanya urang nya kan. Yang akan apa mencong kan? Aurinang. Yang takkan ba aurinang yang terpercaya. Bu, Kak, siapapun dia, tolong lihat. Yang boleh dalam Islam ya, tolong lihat calon saya di mana ada kekurangan. Boleh menilai, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali antara ini ya. Itu sesama wanita. Yang tayu ba aurinang kendro dia langsung. Tapi kalau pacaran langsung sendiri yang lihat, itu bedanya ya. Langsung sendiri yang lihat. Hana sensor. Ya, tapi kalau ta'arufan melalui yang kita utuskan tersebut juga perempuan. Coba lihat. Nah, utusan ini boleh datang ke rumah calon ini dan mengatakan patna kekurangan, dan si wanita ini tidak boleh sembunyi long nak kekurangan ini nak kurap dah ini samping nyom tidak pegah bacut. Hanya tahu. Ya, harus bilang terus terang. Cilung kalon. Ini bukan aib, karena ini adalah untuk berumah tangga. Kalau menyampaikan aib, dia tak pegah bahasa kampung. Pane ji, muka laga kurap yambe. Nya kan menyebarkan aib. Ini kita sampaikan untuk yang berhajat. Ya, ini karena kebutuhan. Kalon, patah. Ya, nambah getik sanginnya pegah. Bisa diterima enggak? Kira-kira saya enggak bisa terima kalau bau ketiak. Kehana berarti. Ya, enggak jadi. Sehingga dalam Islam ada aturan jika seandainya ada istri, maaf kita bilang, perempuan yang melakukan penipuan dalam hal perawan, maaf ya. Karena perawan dan tidak perawan ini tak kena juga, tak urut jaro, tak urut mata, hana nampak zahir. Ya, tidak bisa kita pastikan bagaimana. Tapi juta kala yang jelas, ya. Orang-orang tertentu yang hanya bisa melihat. Di ketika seorang perempuan itu menipu calonnya, begah kalih manteng perawan, ternyata tidak. Maka di saat malam pertama, jika diketahui ternyata tidak lagi, ya, banikalan kahanale, maka wajib bayar mahar kembali, bahkan bisa minta ganti rugi. Nah, kalian oleh suami. Tapi dengan catatan, jangan bukan harus jelas. Baik rasai le. Ya, nyokon alah hana masalah 3 mentung. Dia hana tungle, tak boleh tu minta lagi maharnya. Ya, tak boleh lagi minta mahar. Ini kan banda kalian memang hana li perawan, berarti boleh langsung minta kembali mahar dan bisa minta ganti rugi nyamban para haurineng. Jadi tidak boleh seorang wanita ini menyembunyikan aibnya kepada calon. Ini namanya ta'arufan. Ya, kalau pacaran ya seperti kita bilang tadi, jelas-jelas. Dalam Al-Qur'an jelas yang dilarang, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pacaran itu dekati. Ya, itu yang dilarang. Jadi inti yang ingin kita katakan adalah dalam setiap berumah tangga maka perlu ilmu dalam berumah tangga. Makanya kita perlu mengkaji kitab Apollo Dijen.
sebagai bekalan kita dalam berumah tangga. Karena siapapun nanti suami kita, dialah pemimpin bagi kita. Baik tak fikir tengok nak kuliah, tamat S1, tamat S2, ternyata suami dapat urung AU, Angkatan Udara EU. Tetap itu suami kita. Ya? Tetap itu suami kita dan wajib kita hormat dia. Apapun dia. Tak mesti dia pekerjakan kantor. Ada jino nama cewek tengku habis-habis kuliah ni kalau mentenya jodoh. Ya? Nah, intinya siapapun yang telah menjadi suami maka wajib kita mengkhidmat. Jadi jalan untuk cara kita berkhidmat maka perlu kita mengkaji kitab Ukuluddin yang akan kita bahas sebagai bekalan. Yang kali pakai Karena hanapu. Ini yang paling parah, berumah tangga terus tidak ada ilmu. Ini paling parah. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam rumah tangga dia nggak tahu. Ini benar, ini salah karena kejahilannya dalam ilmu pengetahuan, dalam masalah ilmu dalam berumah tangga. Sehingga maaf kita bilang terjadi sesuatu hal konflik dalam rumah tangga, bahkan terjadi perceraian, tidak adanya ilmu mengakibatkan hana kedepu yang kada cerai ternyata sudah jatuh. Ya, nak kejadian. Pak kejadian, hina wak tanya sih. Lo semua. Ya. Tidak ada ilmu dalam berumah tangga. Sekarang sudah pergi mengaji, agak bak but tanya jamaah rodasyid, ya. Sudah tahu bahwa begini tata caranya jatuh talak dan hal itu telah terjadi tahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu sudah berlalu lah. Bagaimana harus mengambil sikap? Ini yang heda. Suaminya melakukan perceraian dalam ketika marah. Watai bengeh gemeceri, jatuh enggak talak? Nyo bele, tata yang bak. Adik-adik, jatuh enggak talak? Di saat suami marah, suami mengatakan kah lonceri, jatuh enggak talak? Di saat suami sangat marah, jatuh enggak talak? Hah? Jatuh. Walaupun di saat sangat marah, kecuali gila, itu yang enggak jatuh. Ya, gila. Nya gila menyepit sabai mabuk, itu tetap jatuh. Ada fikir hana apa ni nak kolong yang kepik sabai kena nak geteh. Wah nak geteh. Baju itu pun. Itu tetap jatuh. Lebih-lebih lagi normal tapi saat jatuh talak. Kalau terjadi lagi kan menurut pemahaman orang tersebut tidak karena saat marah. Kakak hong enggak ada yang bidan. Tak boleh tengku lama dum yang pak toto pakahan tak tanya. Enggak ada yang bidan. Bukan ada hana pupu. Kedua tahun sudah bercampurlah lagi. Cino benar pengajian. Belum pegah-pegah lagi yang karut, baru tinggal ke pakai karut. Ya, jadi gimana solusinya ini? Kan susah kita karena sudah berlalu dan sudah berlaku. Itu akibat apa? Tidak adanya ilmu. Makanya perlu kita mengkaji ilmu dulu. Masalah munakahat, masalah ilmu dalam hendak timang suami itu wajib ada pada diri kita perempuan. Kalau suami hana mufhum, dia mufhum. Ya. Kah? Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita mengkaji kitab Ukuluddin ya, pada permulaan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu mahmah yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Alhamdulillah di setiap pengarang musannif, pengarang kitab tetap adalah setiap melakukan permulaan kitab mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji
kembali kepada Allah Rabbil Alamin, Rabb Tuhan yang menguasai sekalian alam. Ya, jadi hakikatnya semua puji ini hanyalah milik Allah. Karena semua yang Allah ciptakan ini hanyalah Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan kita cantik. Hakikatnya siapa yang cantik yang berhak kita puji? Orang yang cantik tersebut atau Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Maksudnya tirau rungkun. Tak tari namanya. Bawah hidung mancung, babah haji ubud, matai lukip lagak dat. Oh, patah manyam yang menurut jamun. Yang jenuh hanalah kulih patah manyam dengku bonding ya. Bonding jenuh. Cukup lagak namanya. Wateta kun cukup lagak namanya. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Hakikatnya kita memuji Allah Sang Pencipta. Jadi semua puji itu milik Allah. Ya. Makanya dalam setiap ibadah pun, yaitu ibadah yang paling utama solat, tidak boleh kita tinggalkan yang namanya Al-Fatihah. Apa itu di Al-Fatihah? Ada memiliki 7 ayat. 3 ayat untuk Allah, 1 ayat untuk bersama, dan 3 ayat lagi untuk kita makhluk. Komplit di situ di surat Al-Fatihah. Mana 3 ayat untuk Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik kita, memuji untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih dan penyayang. Waalaikumsalam. Ya. Itu pada nama Allah, untuk Allah. Maliki Yaumiddin. Apa makna Malik Yaumiddin? Itu siapa? Allah. 3 ayat itu untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu antara kita dengan Allah. Ikatan hubungan kita hamba selalu meminta tolong dan menyembah hanya Allah. Ikatan hamba dengan Allah. 1 ayat. Ihdinas sirah. Apa maknanya? Tunjukkanlah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keban makna? Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, dan jangan engkau memberi kepada orang-orang yang sesat. Tamlakir Allah baik nabi Allah Tuhan kulung kepada jalan yang yang lurus, sebagaimana jalan-jalan yang engkau beri petunjuk kepada orang yang engkau beri petunjuk. Jangan engkau beri kepada sebagaimana kepada orang yang sesat. Ya, waladhdallin. Itu 3 ayat untuk kita hamba adil. Makanya dalam setiap ibadah, terutama solat, maka wajib atau rukunnya yaitu Fatihah, jangan pernah kita tinggalkan. Ya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wal mursalin. Selawat dan salam kepada baginda Sayyidina Muhammad sebagai khatamin nabiyina, sebagai penutup segala nabi wal mursalin, dan penutup segala rasul. Kita jangan pernah lupa dan selalu mengucapkan yang namanya selawat. Apa makna selawat? Mengucapkan keselamatan. Yang selawat dan salam karena maka dikhen dia ayang khen. Rasulullah sudah pasti selamat. Sudah pasti masuk. Kenapa kita mesti berselawat lagi? Mengucapkan atau berdoa selamatlah lagi. Yang kiban jawaban kira-kira. Iya. Ya. Karena yang kita ucapkan selamat untuk Rasulullah sebenarnya bukan kita mendoakan keselamatan Rasulullah. Rasulullah memang sudah tapi kita memohon supaya Rasulullah memberi syafaat menolong kita di akhirat.
Makanya di akhirat nanti adalah kita mempunyai hak otonomi khusus sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu dapat syafaat daripada Rasulullah. Siapa yang ditolong? Yaitu kepada umat-umatnya yang ingat kepada dia di saat di dunia. Makanya di bulan Maulid kita mengadakan kanduri Maulid, membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Kita ingat kepada Rasul, insyaallah Rasul akan ingat dan memberi syafaat untuk kita nanti di akhirat. Ya kan, ya kauri Maulid tak berat. Ya habis. Mana betul? Mana petang mampu ibe mampu tabon ko. Mana kampung? Sertu. Nak petang tu. 70 anu oi. Ha? Mana agam? Kau punya 70 ribu anu ya. Mami tak pandang mana potong? Sehingga mana potong? Hoi tak kau ni mulut mana potong tu. Murah atau ayam merah? Ayam merah. Kan pokok je. Ya, takut habis uang untuk kenduri Maulid. Teman orang kiamat lah kata Rasulullah ditolong kira-kira mana potong aku. Dia tolong balung. Hah? Ini kalau ada rezeki, kendurilah mulut dengan ikhlas. Ni kira-kira ron hai nak mana potong kauri. Ya, itu. Kau yang hawa-hawa ratnya yang kenduri. Maksud contoh di mana kampung long hae long. Dalam si kameng long hae long. Pakai baik long kauri dengan si kameng. Mana ron si roi hae, si kameng le long yang jadi kauri juga nak pupu. Ya. Baik mana akan sakit ni. Dia tak mana yang sahan harapan dia. Yang kaya nak kau ni. Ha? Ada mana wadi urun Tuhan dia tak pegah di kampung yang ni kauri yang gak pandai umi. Asai kata ni kanduri mulut tika sakit mana. Alehnya yang pi. Asai kauri kan gede kauri mulut tika sakit bukan. Bukan. Yang intinya jangan pernah kita melupakan yang namanya selawat kepada baginda Rasulullah sebagai penutup Nabi dan Rasul. Nabiina, watakan nabiina belum tentu mursalin. Watakan mursalin sudah pasti nabi. Karena siapa yang paling dekat dengan Allah? Yang pertama sekali yaitu Rasul wal mursalin. Mursalin seluruh rasul. Berapa rasul yang wajib kita ketahui? 25. Dan wan nabiina dan nabi. Pada bawah nabi yang terdepu. Ha? Leher tu cukup ramai nabi, ya. Di mana letak nabi dan rasul? Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan rasul menerima wahyu untuk umat. Nabi Adam, Pak umat. Apa tugas Nabi Adam? Memperbanyak umat. Ya, memperbanyak umat. Pak Nabi umat Nabi Adam itulah keturunannya itu Berapa kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam? Pada bawah kitab? Ha? Semua kitab yang Allah turunkan atau kitab samawi yaitu berjumlah 104 buah kitab. Ya, baik kita yang put Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang biasanya pengenal 4, ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ternyata bukan cuma 4, tapi 104 artinya. Ya, diturunkan Allah Ta'ala kitab kepada Nabiullah Adam sebanyak 10 kitab. Yang kita kitab dalam pegah nabi-nabi dan rasul beda dengan Al-Quran. Kitab dalam nabi-nabi dan rasul yang Allah turunkan pada masa itu berupa suhuf-suhuf ataupun lembaran-lembaran. 10 kitab. Lalu Allah menurunkan lagi kepada Nabi Syis. Yang Nabi Syis nak taduri? Hana wajib taduri. Tidak ada dalam deretan rasul yang wajib kita tapi beliau adalah khalifah pengganti baginda Nabiullah Adam. Setelah Nabi Adam, penggantinya langsung adalah anaknya Nabiullah Syis. Ya. Beliau diberi kitab sebanyak 50 kitab. Ya, lalu 50 suhuf. Padik kana? 60. Lepas itu kepada Nabiullah Idris alaihi salam,
Allah menurunkan kitab kepada beliau sebanyak 30 kitab. Ya, perhatikan 90. Selanjutnya Allah Ta'ala menurunkan lagi kitab kepada Nabiullah Ibrahim, atau istilah lain bapaknya Nabi. Kenapa kita nisbatkan kepada Nabi Ibrahim bapaknya Nabi? Karena dari keturunan beliau Ismail lahirlah selanjutnya itu baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak kama sallaita ala Sayyidina Adam? Nabi Adam kan Nabi pertama. Kenapa enggak Sayyidina Adam? Nah, karena dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim yang khitan pertama Nabiullah Ibrahim. Kamu tahu ya? Ya, jadi yang dianjurkan syariat khitan pertama itu kepada Nabiullah Ibrahim. Sedangkan kepada nabi lain belum, karena syariat nabi-nabi ini beda. Nabi Adam syariatnya beda. Nabi Idris syariatnya beda. Maksud syariat ini adalah perintah dan larangan Allah. Karena dalam setiap kitab-kitab tadi ada amar, makna amar perintah Allah, ada nahi, makna nahi larangan Allah disebutkan, ada janji, apa janji? Janji syurga kepada yang taat, dan ada ancaman dimasukkan ke neraka bagi yang maksiat. Dalam setiap kitab ada pembahasan tersebut. Jadi syariat amar dan nahi ini antara nabi ini dan nabi itu beda-beda, tidak ada yang sama. Konfliknya pada masa umat Nabi Muhammad pada masa kita. Ibadahnya pun beda-beda. Pada masa Nabi Adam, ibadah fikir sembahyang surah semalam limang bawa teh lagi kita nyuhana ya. Bagaimana salatnya Nabi Adam? Tidak sama dengan salat kita. Bagaimana di mana waktu-waktu atau berapa waktu-waktu salat Nabiullah Adam pun tidak sama dengan kita. Nabiullah Adam no sembahyang digoknya yaitu bakwate khusus bakwate asar. Ya man cara sembahyang kiban pun tidak sama. Ada meteo kiban. Pertama ni dua berdiri. Itu mana ingat rukun sembahyang? Ya? Masih ingat rukun salat? Coba. Pertama, dua, lima, enam, tujuh, 8, 9, duduk dari awal. Duduk dari awal. Yang 9 duduk apa? Nyan kah? Kiban? Hah? Kalau tiga tu Mia kamu ide jamun watan jabut mana mukun hai. Pertama ni dua berdiri letu kubir Fatihah, 5 ngeruku, 6 itidal, 7 sujud, 8 tadu antara 2 sujudnya. Si kurung duk dari awal. Ya, si kurung duk tayut ake, si ploh ake tayut dah baca. Si belah selalu 12 selalu miau kamu yang anak tuanya. Yan nazamnya dari banyak kagak purno sampai dino anak tua ya. Ya rukun salat. Harus tahu, kalau tidak sah. Gedulih dalam kitab Masailai dan Masailai yang kita ahli tak ganyan raja kitab yang begitu. Ya. Dalam kitab Masailai dibahas tasawuf, dibahas fikah, dibahas tauhid. Lengkap dalam kitab Masailai. Dalam kitab ni hendak pegah tauhid. Hendak pegah fikah. Ya, kaji dalam pegah hayu ulama yang mengarang kitab Masailai. So karang kitab Masailai ni. Nan tu so? Ulama haynya ulama sonan. Hah? Han tu so? Nan tu tom pernah dengar Abdul Rauf As-Singkili? Ya. So katnya? Hai kanya Pak tinggal ke? Ya, di Banda Aceh Ya. Hayu ni ulama tanya jamun. Hah? Ya, kah? Itu rukun salat.
Jadi kita harus mengerti dan harus tahu, kalau tidak sah salat. Harus bisa membedakan yang mana rukun, yang mana sunat ab'ad, yang mana sunat hayat. Man pakai lonyo hana nundupu. Hana masalah karena dengan tajabut. Itulah fungsinya kita menuntut walaupun tidak tahu diterima oleh Allah. Nyo kali hanan tepu hanten jabut law. Nya yang tidak diterima oleh Allah. Ya, asal mau menuntut walaupun dalam 1 minggu sekali tetap diterima oleh Allah ibadah solat kita. Ya, maksud hana tamang kena jebi kedeh maksud. Sabe-sabe titik uro lagi nya nak kata play ia tiba debu. Ya, itu tetap diterima ibadah oleh Allah. Yakin tentang itulah kelebihan kita menuntut ilmu walaupun tak bisa tetap diterima. Kah? Ya, jadi kembali lagi kepada Rasul dan Nabi. Ya, jadi Nabi dan Rasul ini jumlahnya beda. Nabi Muhammad berada di tingkat terakhir daripada Nabi dan segala Rasul. Alias setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi istilah namanya Nabi, tidak ada lagi istilah namanya Roh. Nah, lagaman dari Makassar bronya urinang dengan kurang Nabi yang kau. Tidak ada lagi. Malaikat Israel. Malaikat tadi ngomong kurang. Ya, tidak ada lagi. Itulah Nabi penuh, makanya dikatakan apa? Khataman Nabi. Khatamin Nabi. Nabi khatam, penutup. Ya, penutup dari segala nabi dan rasul. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi dan dia tu. Alihi sodman alihi ahli wa sahbihi atuh sahabat selawat dan salam pun jangan lupa kita panjatkan kepada sahabat wa sahbihi, sahabatnya Rasulullah ajmain dan seluruh yang menolong Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Dan masuk di situ keluarga, ya, keluarga sahabatnya sekalian. Siapa itu sahabat Nabi? Yang sering takkan sahabat dah sahabat Nabi. Kadang mau sahabat Nabi hendak daturi. Sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad pada dah. Pani naput ro. Ya, apa definisi daripada sahabat Nabi? Enggak. Kan. Ya, ni sahabat Rasul hendak daturi lom. Dan rencana hendak tajabut lom. Sahabat, makna sahabat. Pataikan ini sahabat. Ya, makna sahabat, ya sahabat pasti sahabat Rasulullah. Orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah, ya, dan sempat berjumpa dengan Rasulullah, hidupnya dalam Islam, matinya dalam ya kaum sahabat. Beda kita sahabat Nabi, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Ya, itu sahabat terdekat. Atau istilah lain sahabat qarib. Tapi yang definisi daripada sahabat orang-orang yang hidup di zaman Rasul, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Ya. Walaupun agaknya maksud udap zaman Rasulullah, keadaan Islam ngurumpa Rasulullah tok tiganya kan sahabat syid. Ya. Jadi kepada beliau semua kita ucapkan yang namanya selawat dan salam. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, ya, inilah yang ingin dibahas oleh musannif pengarang kitab, suatu perkara yang dikhawatirkan terjadi bagi perempuan. Apa yang terjadi yaitu durhaka kepada suaminya. Karena dalam rumah tangga kita istri ini sebagai apa? Pembantu kepada orang tu. Apakah ada pembantu? Rasulullah enggak bilang kita pembantu. Malah suami wajib memberi pembantu untuk menyediakan pembantu untuk kita. Suami menikah dengan kita anak orang kaya. Maksud tanya orang kaya. Ya, nya makasih uragam baik salah-salah fikir pilih rumah, pilih yang kaya, bak fikir le harta wari. Tanggung jawabnya lebih. Apabila istri kita ini adalah anak orang kaya yang biasa tidak pernah nyuci piring sendiri, masak sendiri, serba ada karena ada pembantu, maka di saat dia menikah suaminya pun wajib menyediakan
Baik bantam kawin tanya oleh orang kat arah pingan. Ya, nenggalan tayo baik salah pilih perumahan. Nyokan pilih perumahan yang kaya kira-kira bula harta warisan nanti. Tanggungjawab kita, maukah atau bersediakah kita menyediakan pembantu untuk dia? Mihana hanjat mesti. Ya, ini tanggungjawab dalam kawin dengan orang kaya. Dalam kawin dengan orang gasin yang sudah biasa masak sendiri, kadang-kadang jauh belang pun ada sendiri. Ya. Maka menurutnya aja wajib lebih baik menikah dengan orang atau wanita yang miskin. Nah, tak susah tu tanya orang lintu. Tak pilih wanita kaya yang susah tu. Payah tersediakan pemban. Jadi intinya kita bukan pemban. Kita bukan membantu. Siapa posisi kita dalam rumah tangga? Sebab ya, mungkin suami kan. Ya, istri sebagai pendamping. Ya. Yang pemimpin siapa? Suami. Jadi pendamping ini senantiasa ada untuk pemimpin atau istilah lain kita bilang khadam. Ya, itulah tugas kita. Kalau tidak ada tersedia tanyuhana selalu ada untuk pemimpin, untuk suami, maka bila sudah menyalahi dengan yang namanya khadam, hana leda khadam, maka itulah hal yang bawa kita istri binasa. Ya, kalian? Itulah yang dikatakan sehingga ulama karang kitab khusus membahas tentang yang namanya peran wanita dalam rumah tangga supaya tidak keluar daripada jalur hukum syariat, supaya diridai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kan? Yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Ya, wajib atas kita atau fardhu'ain di hari ini kita mengkaji kitab Ukuludijen yang membahas tentang apa? Tentang kewajiban kita sendiri dalam berumah tangga supaya tidak menyalahi dengan syariat Allah. Karena jika sudah menyalahi, maka itulah yang membawa kita ke dalam neraka. Sebanyak apapun amalan kita tidak bisa menolong. Karena amalan ini tertegah dengan yang namanya perbuatan atau khidmat kita kepada suami. Banyak amalan kita, solat tidak pernah tinggal. Bahkan solat sunat kita lakukan. Mengaji setiap hari Minggu, setiap hari Jumat kita hadiri, semua ibadah kita laksanakan. Cuma saja kita menyakiti hati suami. Hal itu menyebabkan ibadah kita tadi ditegah pahalanya oleh Allah. Bukan tidak sah, tapi ditegah. Beda makna sah dan terima. Di mana bedanya? Tip-tip sah, galom tente geteri. Tip-tip geterima sudah pasti sah. Contoh, ini kita mau tes PNS. Syaratnya S1, pas foto, menyena akta 4. Nyan syarat. Cok syaratnya nak pedu, diterima. Kami cok. Apakah sudah melengkapi syarat? Apakah sudah pasti kita diterima jadi PNS? Belum tentu. Di saat sudah diterima, apakah kita melengkapi syarat? Pasti. Kalau tidak melengkapi syarat, enggak diterima. Ya, menusik dalam hal ibadah. Sah belum tentu diterima. Kalau sudah diterima, pasti sah. Jadi, seorang wanita yang menyakiti hati suami, yang mengakibatkan adalah ibadahnya ditegah oleh Allah, bermakna tidak diterima walaupun sah. Ilung nun jabut nun sembahyang pasti sah, ni pegah taknya tip-tip. Urung jabut pasti diterima ibadah walaupun tidak bisa kan yang menan. Iya betul sah. Musud kurang pah bak nemu suci. Tapi dengan jabut nyan ke pemah. Nyan walaupun kedeh tanya kurang pah karena memang tengah dah menuntut, tengah dalam kita masa mengkaji ilmu. Tapi belum tentu diterima. Kenapa? Yang menegahkan adalah suami. Tingkah kita kepada suami. Makanya penting. Ya, penting bagi kita perempuan supaya tidak ada lagi yang menegah. Mana alhamdulillah bagi kita yang dalam suami. Dalam yang tegah, Ya. Nya benar. Nyokan hana suami, Ya, karena
Surga sebelum kita menikah, surga itu di bawah telapak kaki orang tua. Setelah menikah di bawah telapak kaki suami. Jadi sekali-kali kalau diberi surga kita terima ya. Hah? Surga saat sebelum menikah di bawah kaki suami. Setelah bawah kaki ibu. Setelah menikah di bawah kaki suami. Sekali-kali kalau suami beri surga kita hai trau. Hah? Enggak, kan lagi yang mufum je ya. Suami pun berdosa. Ya. Hana, enggak, ya. Hana, ya tua yang na. Ini surga ya, cok surga, gemar cakap. Pulang dua, yang baby raya tiga itakan memang muka penuh. Talak itu ada dua. Yang pertama syarih, yang kedua kinayah. Syarih itu lisan, pasti kita sebutkan. Kamu saya talak, kamu saya cerai. Itu syarih. Walaupun tidak ada niat, suami saya saat marah mengucapkan kamu saya talak, tetap gitu. Enggak ada niat saya untuk talak hana pelenit, karena itu syarih. Enggak butuh kepada niat. Yang kedua kinayah, butuh kepada niat. Apa itu lafal kinayah? Isyarat. Kalau istilah kita bilang lain. Isyarat. Apa itu isyarat? Apapun yang menunjukkan perpisahan, isyarat itu boleh diniatkan oleh suami untuk jatuh talak, maka jatuh talak. Ikun misalnya, cok maksudnya buku, cok kitab. Dek, coknya dek hai, ku pelihnya dek boh. Bang, pelih aja. Date aku cerita. Nak tak cepu dah yang pelih buku. Iya, itu butuh niat suami. Je bang, paham litik bukunya ni je petak lah jual wow. Mana awak teman kadita lah. Nyan solusi bagi suami yang menyayangi isteri. Kadang mereka kata loncre dek mikli tu. Jadi solusi sayang itu apa god? Hanai cere je kana lain. Ikan di perumah je long bang mena perumah ha ni long. Aku payah cere. Adi nak cerenyo pi hanai tu acara kakeh lafal kinayah mentang. Pakan man pakai dayang hana depu wate katro 3 bulan telpon ataupun beri utusan tanya kenapa enggak pulang. Pakan hana wawa apa? Hana dek kalau cerai kata ada belum pegah lung kubah buku kena. Alun cerai lung tanya. Berarti dari masa itu kita dihitung masa tidak. Ada berarti wan sayang kan. Ya, kan? Itu kinayah hendak butuh kepada ni kalau kinayah butuh kepada ni, kalau syarih tidak butuh kepada ni. Ya, ya Allah baru mama ke dele. Bek deh le kena. Latih aku cerai kah? Jatuh talak. Walau hana ikun aku cerai kah? Ikun dengan ya Allah baru mama ke dele. Bek deh le kena. Latih sagai aku cerai kah? Jatuh talak. Kita perempuan enggak tahu. Ini bahaya. Ya, makanya suami ini ya walaupun bercanda, karena dalam hadis dikatakan 3 hal yang enggak boleh bercanda. Walaupun bercanda dianggap serius. Apa itu? Hah? Ya isyarat, yang lain. Yang taklik talaknya lain. Kah? 3 hal yang tidak boleh main-main atau bercanda dianggap serius. Apa yang pertama? Dalam hal nikah. Bak mayang-mayang duduk bak kedai kopi, naur lain dua tengah pip kopi, jeb kopi, duduk sama-sama. Keun dia ayah darah baru. Kau menan hai apa? Kau ini long keron dia. Oh kau boleh menan. Jut. Wah kau ini long keron dengan jelamnya saboklah kopi. Tunai. So kau limong. Anak draw dengan jelamnya saboklah kopi. Anak draw yang kata 7 tapi bertetayan siapa anaknya. Kawan anak long ira rumah ke kata saboklah kopi tunai. Oleh terima ira rumah anak draw ni kulun tuan dengan dalamnya saboklah kopi tunai. Kasah ina saksi pak dua boh. Ya, mak kopi kan bermanfaat untuk istri. Bisa diminum.
yang tidak sah, dong kawin ane long ko kata dengan jelami sini ane batai tunai. Sini ane batai. Kau dan ane batai dan ngomong kai. Tidak manfaat untuk istri, tidak sah. Syaratnya harus bermanfaat untuk istri jika mahar. Nah, walaupun tabok lah cindoi. Je. Sandal boleh. Satu pasang sandal cepit boleh. Nah, ni kalau cekrek gorengan je. Bisa dimakan. Nah, kena. Ada manfaat untuk yang tidak sah apa? Menghafal yang bel pakai haya ilong jut menikah dengan lon tapi syarat 30 juz bisa dihafal. Yang tidak boleh, tidak bisa jadi mahar nikah. Lon pernikahan lon ko kata dengan jelame 20 juz hafal Quran tunai. Pada nak tunai mas? Nak tunai? Mana? 20 juz hafal Quran. Lon terima nikah. Anak ron ko lon dengan hafal Quran 20 juz hana sah. Karena yang hafal siapa? Yang bermanfaat untuk siapa? Siapa yang menghafal? Dia yang bermanfaat. Untuk istri enggak ada manfaat, enggak boleh jadi mahar. Jadi yang jadi mahar itu mestilah yang bermanfaat untuk istri, apapun itu yang bermanfaat pokoknya. Ya, Mbak Neji. Jadi perlu kita mengkaji ilmu yang membahas tentang rumah tangga supaya mufhum cara cerai, al-yalam, rujuk. Al-yalam yang kedua yang menyebabkan hal tersebut jika pun main-main serius yaitu talak. Walaupun main-main ke dia lah dia cukup tarik kah dak menan aku cerai ke. Rupanya kita main-main untuk mengeprank bahasa Tayo Dino pegah. Ngeprank cerai. Tetap jatuh cerai nak prank-prankan. Tetap jatuh. Kalau suami yang kata mamanya istri kan, bang long cerai ron bang jatuh. Enggak, karena itu bukan hak kita. Tapi kalau suami yang mengatakan kamu saya cerai tetap walaupun prank. Ya, jadi hanya sembarangan tetap jatuh. Yang ketiga yang tidak boleh main-main apa? Rujuk. Rujuk. Apa itu rujuk? Kembali lagi setelah talak. Maksud kali cerai suami sudah menceraikan istri dengan talak satu misalnya. Ingin kembali lagi dia. Ataupun dia ingin hana pelai long wali, hana pelai mo. Cuman bak mayang-mayang ala hana puai kah polong nikah leung. Padahal mayang-mayang. Tetap sudah jadi suami istri lah lagi. Ya. Nikah, talak, rujuk. Tak boleh main-main. Itu tetap dianggap serius dalam ucapan. Ya. Jatuh juga begitu. Rujuk juga begitu. Nikah juga begitu. Ya, hana lagi itulah yang kepegah dalam hadis kepingat hanjat MN berserius saja. Ya, jadi nikah yo enggak mesti di kantor KUA sebenarnya. Hana payah hana penghulu hanya sebagai media dalam negara saja. Untuk tercatat. Ada hana penghulu hana payah. Makanya dalam istilah itu yang ke nikah siri ya. Dalam hal itu ada istilah nikah siri. Nah, sah nikah siri ya sahlah. Asal syarat dan rukunnya lengkap terpenuhi. Sah nikahnya nak urusannya. Man bak negara sagai kedi ni mencerai singa ho nak mengadu. Ya. Ya, itu susahnya kita nanti. Tak ada tempat kita mengadu. Ya jino mi bak negara, mi istri suami sudah pernah menikah, tak boleh menikah satu lagi kecuali ada izin istri pertama, kayaknya. Ya, sebenarnya dalam Islam tidak disyaratkan izin daripada istri pertama. Hana payah lagi izin ke dia. Mesti pengut kaku ke dia. Ha? Ya. Itu tidak terlalu menyimpang. Jadi biar sudah hana terlalu menyimpang. Yang susah tanya jika terlalu menyimpang yang hak tu. Ya, yang tak tegah tapi masalah hal-hal begitu ya. Kemudian ke dia. Ha? Kah? Ya, sebagaimana juga hukum syariat Islam kan hanya diberlakukan mak negara tanya 100% tak ada. Dah hukum syariat. Koh jaro bagi yang pencuri. Ya. Korupsi hukumnya bukan potong tangan. Nyampe salah. Karena korupsi sama pencuri itu beda.
Kalau pencuri, khusus mengambil harta nyo taro long cu long thom, itu namanya pencuri. Kalau korupsi, mana ada orang ada negara lah. Ya, dalam harta umum. Ya kan harta umum? Dikatakan oleh presiden ini biaya untuk operasional untuk kampungnya 1 miliar. Cok bagi si koh 1,5 miliar. Cok 50 juta sagai. Beda pencuri sama korupsi. Kalau korupsi ini menyalahi daripada amanah. Kalau pencuri mengambil harta orang. Mengambil harta orang. Kalau korupsi menyalahi dengan amanah. Hanya sesuai amanah. Man sobrat dosa, sobrat siksaan. Dia menahan banding-bandingkan dosa. Hanya masalah. Pencuri hukum hadnya dalam Al-Quran disuruh potong tangan. Pertama kali mencuri disuruh potong kan jari nyo bergelangan. Kedua sebelah tu. Ketiga keempat, kelima, keenam sebelah tu. Arab ya. Ya, potong tangan. Ya Arab 100% Islam. Keban? Oh, gampunnya. Jika sudah potong tangan, karena had ini adalah ketentuan syariat hukum balasan di dunia. Jadi kalau kita sudah balas di dunia, akhirat enggak ada lagi pertanyaan. Teman zina, orang yang muhsin, ghairu muhsin, yang belum menikah, jika berzina, hukumnya hadnya dalam Islam disuruh cambuk 100 kali. Jika masih hidup, maka takzir tambah lagi setahun. Apa itu takzir? Buang. Jangan mesti tinggal duk semua ya, bah kedeh. Diasingkan. Kampung lain bah hanauru. Ya, bujrai, diasingkan. Tapi baik pesapa dua nanti berzina alam. Ya, hoh lain nanti. Ya, itu siksaan tau hadnya, tau dosa mesti diterima hukuman kepada orang yang sebelum menikah melakukan di dunia. Jika dia sudah dilakukan had tersebut di dunia, nanti di akhirat tidak ada lagi pertanyaan masalah zina, sudah terampuni di mahkamah Allah. Karena hukuman sudah ditebus di dunia. Ya, makanya kita melakukan had itu di dunia, karena siksaan di dunia tidak sama dengan akhirat lebih enteng di dunia. Makanya kita tebus sekarang di dunia. Jadi enggak ada lagi pertanyaannya. Hana leka ketuk masalah buku zina. Yang kali kita tebus di dunia. Ya, jika tidak, bisa jadi dipertanyakan lagi. Mampaki ilung punya kali. Contoh, saya sudah berzina. Lebih-lebih lagi sudah menikah berzina. Ya hana rajam, hana mati, hana ampun. Kalau sudah menikah. Beda sama belum menikah. Kenapa beda? Karena kalau sudah menikah sudah pernah merasa. Ya, mantan sih galak pulain. Ya, maya galau menikah tak kira wajar. Kalau itu penasaran. Penasaran kalau itu tak kira aja wajar. Makanya hukumnya agak ringan sedikit daripada setelah menikah. Yang dirajam itu lempar dengan batu sampai meninggal. Tidak meninggal tidak ampun. Mungkin cara ilung kali maksud kata lanjut bagaimana ini? Mestilah saya dilakukan seperti itu. Mihana ilungka kemana yang tujuh kok beraya tu. Kiban cara teman. Hai pasti mati sabah. Yang hana mati hana ampun. Ya, kiban temannya. Meno. Yang pertama, jangan ceritakan dosa itu pada siapa Lebih-lebih Facebook. Kok pegahan. Curhat di Facebook lagi. Kok parah harus curhat Facebook. Ini nona yang curhat Facebook. Jangan, ya. Jangan curhat-curhat di Facebook ya. Membuka aib sendiri, buka aib orang. Ini lebih parah lah menalakon dengan promo. Keburukan lakon pegah Facebook. Ipe lakon keburukan promo pegah Facebook. Ini bahaya. Ya. Rasulullah pernah menceraikan istrinya yang bernama Habsah. Ya. Rasulullah pernah menceraikan Habsah istrinya gara-gara menceritakan Rasulullah. Ya, pernah.
Karena hinan ke pegah adalah tanya hanya kita ceritakan aib dah. Lebih-lebih lagi bab Facebooknya hanya kita ceritakan. Kita wajib menutup aib pasangan. Yang baik sagai-sagai curhat. Jadi kita apabila sudah melakukan dosa seperti zina, yang pertama sekali jangan ceritakan sama siapapun, termasuk ibu sendiri. Karena ibu itu manusia. Kita ceritakan bisa jadi nanti hari kiamat tidak ada lagi istilah anak ibu, tetap nafsi-nafsi itu. Saat ini dan disab, tetap dituntun. Dia kata masuk syurga lagi aja pernah zina. Kadang-kadang Allah kena pampun dosanya. Karena sudah kita cerita, sudah ada yang naik saksi, maka jangan ceritakan. Sudah ada, tidak ada yang tahu, taubat nasuha, nyan jalan. Baik ceritakan, boh. Karena apabila sudah kita ceritakan, sudah berlaku rajam, sudah berlaku yang namanya cambuk. Kalau tidak ceritakan, nggak ada saksi, jangan ceritakan. Ya, apabila sudah terlanjur, nyampi baik sit kabareh yang menan itu, kapahnya. Hah? Ipudrap kau pasti berzina dia. Jamun berlaku, boh. Segala tak pegah orang mungkin paham akan hukum. Di kampung long terjadi ipudrap anak darah dengan anak muda. Nikah. Itu tidak ada aturan dalam Islam. Apalagi lebih-lebih dimandikan dengan air got. Ya, itu ada dalam Islam seperti itu. Hana gayu langian, yang gayu campur atau nah. Najam jina penikah, hai kai penikah yang punya hanjutnya. Ya. Aturan tersebut tidak boleh. Oh, itu kedi maksud berzina betul-betul dengan menghadirkan bukti dan saksi. Jika sudah ada bukti tidak perlu saksi. Jika sudah tidak ada bukti maka perlu saksi. Yang saksi itu bersumpah demi nama Allah loh. Jika tidak benar yang dia ucapkan maka laknat Allah atasnya. Berani bersumpah bahwa dia melihat mereka berzina. Ya. Dua orang laki-laki sudah cukup. Maksud istilah manteng perawan, jika misalnya kayak tuduh lagi maka perlu kepada bukti. Untuk melihat kesaksian untuk sebagai bukti dia sudah berzina atau tidak, maka perlu diperiksa yang namanya tes keperawanan. Ya. Oh, maksudnya bangtang perawan ada saksi hana berlaku le saksi tetap dibenarkan yang ini. Karena zina yang mendapatkan had hukuman itu khusus zina yang memang zina besar. Kalau zina kecil tidak kena hukuman seperti itu. Apa itu zina besar? Watak. Khusus itu yang sudah melewati garis lem atau khasyafah. Ya, sudah melewati garis khasyafah ke dalam nyan yang dengan zina besar yang kena hukum had. Ya. Nenek kakek tak bawa TV mencabuli anak di bawah umur. Ya, itu yang kena had khusus yang lakinya, perempuannya tidak ada. Karena dalam itu bukan pemerkosaan. Ya, pemerkosaan ini yang kena had yang melakukan pemaksaan dengan catatan yang merasakan ini tidak merasakan nikmat. Walaupun awalnya diperkosa. Setelah di tengah berlaku kau merasakan nikmat. Nyan tetap dua-dua kena had. Paham? Walaupun awalnya pemaksaan. Belum kan diperkosa, rasa nikmat buat dengar lampah belum nyomot apa? Ya, itu kena had dua-dua. Tetap dikatakan zina. Jika saat yang namanya perkosa itu tidak ada rasa nikmat, maka yang kena had khusus yang memperkosa. Dan wajib atasnya memberi mahan misil. Ya, kalian sebab watak zina. Wajib memberi mahar atau membayar mahan misil. Ya. Karena dalam Islam ini ditentukan atau kewajiban membayar mahar di ketika suami telah mewatak istri atau di ketika setelah terjadi yang namanya hubungan. Baru wajib
untuk memberi yang namanya mahar. Lanjutnya tetap bayar mahar misil. Kiban mahar misil? Mahar misil adalah mahar yang kebiasaan terjadi di tempat tersebut. Sebab tempatnya nani darahinan biasa je ilham manyam. Dia wajib bayar ilham manyam. Ya, itu mahar misil. Jadi abang maksud kakak di jelame 10 manyam. Adik 10 manyam. Dan biasa di tempat itu 10 manyam itu biasa. Maka wajib membayar mahar 10 manyam. Enggak, maka jilum pekah salah. Yang dilakukan untuk setelah dinai nikah itu tidak benar. Ya, yang diwajibkan mahar dan juga had kepada yang melakukan pemerkosaan. Ya, kah? Ya, jadi dalam hal istilah pegah zina itulah yang dihitung atau yang dikatakan zina yang kena had ya. Jika sudah lewat garis lainnya. Jika belum dikatakan zina besar yang kena had.